wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anjani Molaya. Di sini saya akan membawakan materi akuntansi keuangan 2 mengenai pengakuan pendapatan. Apa itu pengakuan pendapatan? Menurut Geso, pengakuan pendapatan adalah proses pencatatan pendapatan dalam catatan akuntansi ketika pendapatan tersebut telah direalisasi atau dapat direalisasi dan telah diperoleh. Lalu apa aja sih prinsip pengakuan pendapatan? Pendapatan dapat diakui ketika uang sudah masuk atau diterima oleh perusahaan. Yang kedua, ketika uang atau manfaat tersebut dapat diukur. Lalu bagaimana sih cara mengukur pendapatan? Pertama-tama kita harus tahu dulu dari mana aja pendapatan berasal. Pendapatan berasal dari dua, yaitu yang pertama dari penjualan baik jasa maupun barang, dan yang kedua ada dari selain penjualan. Selanjutnya, bagaimana sih cara mengukur pendapatan? Kita langsung aja ya. Yang pertama, selain penjualan. Pendapatan dapat diakui lebih cepat mendahului penjualan jika tingkat kepastiannya tinggi. Namun, dapat juga ditunda ketika 1. Tingkat ketidakpastian pendapatan dan kosnya tinggi. Yang kedua, penjualan tidak mencerminkan berakhirnya proses pengiriman. Selain itu, ada dari penjualan. Penghasilan diakui sebesar nilai wajar yang diterima atau akan diterima dengan memperhitungkan potongan. Jika penjualan menggunakan angsuran, nilai wajar dihitung dengan mempresent-valuekan dengan menggunakan bunga efektif. Selanjutnya kita memasuki kontrak jangka panjang. Terdapat dua metode yang dapat kita gunakan untuk menghitung kontrak jangka panjang. Yang pertama ada metode persentase penyelesaian, dan yang kedua ada metode pemulihan kos atau laba nol. Apa sih perbedaan keduanya? Untuk metode persentase penyelesaian, pendapatan dan laba diakui bertahap sesuai persentase penyelesaian. Untuk metode pemulihan kos, pendapatan diakui jika biaya sudah tertutup, dan pendapatan sama dengan biaya yang dikeluarkan. Untuk metode persentase penyelesaian, jika terjadi rugi pada 1 tahun, tapi secara keseluruhan periode perusahaan memperoleh laba, maka perlu dilakukan penyesuaian laba yang diakui pada periode sebelumnya. Namun, jika secara keseluruhan periode tersebut rugi, maka dalam kedua metode, baik persentase penyelesaian maupun metode pemulihan kos, harus mengakui rugi tersebut. Berikut tahapan metode persentase penyelesaian. Yang pertama, kita menghitung dulu untuk persentase penyelesaiannya dengan rumus biaya yang dikeluarkan saat ini dibagi dengan estimasi terbaru total biaya. Lalu kita bisa menghitung ke pendapatan yang diakui hingga saat ini, yaitu persentase penyelesaian dikali dengan perkiraan total pendapatan. Yang terakhir, akan kita dapatkan laba kotor dengan rumus pendapatan yang harus diakui hingga saat ini dikurangi dengan biaya yang dikeluarkan pada periode saat ini. Kapan sih perusahaan harus menggunakan metode persentase penyelesaian? Yang pertama, total kontrak bisa diukur secara meyakinkan. Yang kedua, manfaat adanya kontrak bisa diukur. Yang ketiga, biaya yang telah dikeluarkan dan persentase penyelesaiannya pada setiap akhir periode secara meyakinkan. Dan yang terakhir, ada pengeluaran sesungguhnya berhubungan dengan kontrak jangka panjang dapat diukur, sehingga dapat dibandingkan estimasi total cost-nya. Lalu, kapan dong perusahaan harus menggunakan metode pemulihan kos? Perusahaan dapat menggunakan metode pemulihan kos jika yang pertama, perusahaan tidak bisa memenuhi syarat yang sudah kita sebutkan tadi pada metode persentase penyelesaian. Yang kedua, jika ada beberapa resiko yang berhubungan dengan bisnis yang kemungkinan terjadi di atas keadaan normal. Setelah kita mempelajari tadi tentang materi yang sudah saya sampaikan, untuk mengasah kemampuan kita, mari kita uji coba dengan menggunakan kasus. Di sini saya sudah menyediakan kasusnya. Yang pertama, langsung saja kita hitung untuk tahun 2020. Yang pertama kita hitung dulu persentase penyelesaiannya. Persentase penyelesaian didapat dari biaya yang dikeluarkan saat ini dibagi dengan estimasi tahun terbaru total biaya. Biaya yang dikeluarkan pada saat ini itu dapat kita lihat pada tahun 2020 biaya pada tahun sebesar 150 dan estimasi terbaru total biaya itu dapatkan dari biaya pada tahun ditambah dengan biaya untuk penyelesaian. Jadi didapat nilai sebesar 150 dibagi 600 maka 25%.
Selanjutnya untuk menghitung pendapatan yang harus diakui hingga saat ini. Dengan rumus persentase penyelesaian yang sudah tadi kita hitung, dikalikan dengan perkiraan total pendapatan. 25% dibagi dengan perkiraan total pendapatannya sebesar 675.000, maka didapatkan hasil 168.750. Yang ketiga, kita menghitung laba kotor untuk periode tahun 2020. Dengan mengurangi pendapatan yang harus diakui hingga saat ini sebesar 168.750 dengan biaya yang dikeluarkan pada periode saat ini, yaitu 150.000. Didapatkan hasil laba sebesar 18.750. Selanjutnya kita lanjutkan untuk tahun 2021 ya. Yang pertama kita menghitung untuk persentase penyelesaiannya, sama seperti tadi. Biaya yang dikeluarkan saat ini yaitu ditambah dengan tahun 2020 karena kita sudah melewati tahun 2020-nya. Maka 150.000 ditambah dengan 287.400 dibagi dengan estimasi terbaru total biaya yaitu sebesar 150.000 ditambah dengan 287.400 ditambah dengan biaya untuk penyelesaiannya tahun 2021 yaitu 170.100. Maka didapatkan hasil sebesar 437.400 dibagi dengan 607.500 maka sebesar 72%. Karena kita hanya untuk menghitung tahun 2021, maka kita harus mengurangi dengan persentase tahun 2020 sebelumnya, yaitu 72% dikurangi dengan 25% didapatkan hasil persentase penyelesaian untuk tahun 2021 sebesar 47%. Lanjut kita menghitung pendapatan yang harus diakui hingga saat ini. Persentase penyelesaian sebesar 47% dikali perkiraan total pendapatan yaitu 675.000 didapatkan hasil 317.250. Kemudian kita hitung laba kotornya untuk periode tahun 2021. Pendapatan yang harus diakui itu tadi sebesar 317.250 dikurangi biaya yang dikeluarkan pada periode saat ini yaitu 287.400 diperoleh hasil perusahaan laba sebesar 29.850. Selanjutnya kita hitung untuk tahun 2022. Yang pertama kita hitung persentase penyelesaiannya. Seperti tadi biaya yang dikeluarkan saat ini 150.000 ditambah dengan 287.400 ditambah dengan 170.100 dibagi dengan estimasi terbaru total biaya 150.000 ditambah 287.400 ditambah dengan 170.100 dan ditambahkan dengan biaya untuk penyelesaiannya tahun 2022 yaitu 0, jadi sama saja ya, diperoleh hasil sebesar 100%. Karena akan kita hitung hanya untuk tahun 2022, maka kita harus mengurangi dengan tahun sebelumnya. 100% dikurangi 72% jadi 28%. Lanjut kita akan menghitung pendapatan yang harus diakui hingga saat ini. Persentase penyelesaian tadi sebesar 28% dikali dengan 675.000 didapatkan hasil 189.000. Lalu kita menghitung laba kotornya untuk periode tahun 2022. Pendapatan yang harus diakui hingga saat ini sebesar 189.000 dikurangi dengan biaya yang dikeluarkan pada periode saat ini yaitu 170.100 diperoleh laba perusahaan sebesar 18.900. Selanjutnya, tadi sudah kita hitung semuanya, maka dari tahun 2020, 2021, dan 2022 semuanya laba ya teman-teman. Jadi sebesar 18.750 ditambah dengan 29.850 ditambah dengan 18.900, total keuntungannya sebesar 67.500. Selanjutnya kita akan membuat jurnalnya. Yang pertama harus mencatat tentang biaya konstruksi dengan mendebit konstruksi dalam proses dan juga mengkredit kas ataupun utang. Untuk tahun 2020 seperti tadi yang udah kita hitung bahwa konstruksinya sebesar 150.000. Untuk tahun 2021 sebesar 287.400 dan untuk tahun 2022 sebesar 170.100. Selanjutnya, untuk mencatat termin dengan mendebit piutang usaha dan mengkreditkan penagihan atas konstruksi dalam proses.
Untuk tahun 2020 diperoleh sebesar 135.000 itu didapatkan dari tagihan yang difakturkan tahun 2020. Untuk tahun 2021 sebesar 350.000 dan tahun 2022 sebesar 180.000. Selanjutnya untuk mencatat hasil penagihan dengan melihat dari penerimaan kas pada setiap tahun. Untuk tahun 2020 menerima kas sebesar 112.500. Untuk tahun 2021 sebesar 262.500 dan tahun 2022 sebesar 300.000. Selanjutnya untuk mencatat penyelesaian kontraknya dengan mendebit beban konstruksi seperti tadi yang sudah kita tuliskan dan juga konstruksi dalam proses atau laba kotor ya teman-teman. Kemudian dengan mengkreditkan pendapatan dari kontrak jangka panjang. Untuk nominal beban konstruksi ini nominalnya sama dengan konstruksi yang sudah kita mencatat biaya konstruksi tadi. Dan untuk konstruksi dalam proses atau laba kotornya ini didapat dari tadi perhitungan setiap tahunnya. Maka diperoleh untuk tahun 2020 pendapatan dari kontrak jangka panjangnya sebesar 168.750, tahun 2021 sebesar 317.250 dan tahun 2022 sebesar 189.000. Yang terakhir kita akan mencatat penyelesaian kontrak. Berhubung tahun 2020 dan tahun 2021 kontrak belum selesai, maka tidak ada nominalnya. Dan untuk tahun 2022 ketika sudah selesai, akan selesai sebesar nominal nilai kontraknya yaitu 675.000. Demikian pembahasan tentang pengakuan pendapatan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.